Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Potion, Podcast Agro Innovation Departemen Agro Research Himagron IPB University. Selamat datang dan selamat bergabung di Potion, Podcast Agro Innovation Departemen Agro Research Himagron IPB University. Halo agronomis, bertemu lagi dengan aku, Windy AGH 58 dan rekan saya. Halo agronomis, kenalin aku Alivia dari AGH 58. Nah, di sini aku bareng Windy akan membawakan Potion episode pertama dengan judul Judulnya itu yaitu Being Young Researcher Turn Curiosity into Knowledge, guys. Nah, dari judul yang keren banget nih, ada bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kira-kira apa nih yang bakal kita bahas? Nanti tuh kita akan membahas seputar dunia research di bidang pertanian bersama narasumber yang keren banget tentunya. Wah, menarik banget bahasan kita kali ini. Mungkin kita langsung kenalan aja sama narasumber yang katanya keren banget itu. Boleh banget. Oke, narasumber kita pada Pochen kali ini ada Muhammad Hisyam Fadil dari Agronomi dan Hortikultura Angkatan 58. Mungkin kita langsung panggil aja ya. Halo Hisham. Halo, halo, halo sahabat agronomi semua. Terima kasih ya sudah diundang. Nah, gimana nih kabarnya, Syam? Alhamdulillah baik ya, walaupun ya diterjang ini ya, tugas-tugas kuliah dan praktikum. Emang nih semester 5 ini berat banget ya bagi kita yang mengalaminya ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai podcastnya, boleh banget nih Hisham kenalan dulu biar teman-teman agronomis yang lainnya pada tahu. Gimana Lip formatnya? Oke, Hisham nanti bisa nyebutin nama panjang, terus kesibukan yang katanya lagi diterjang tugas kuliah di semester 5. Oke, boleh ya. Halo ya teman-teman agronomi semua. Kalau tak kenal maka tak sayang seperti itu ya, mungkin teman-teman taunya ya. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Isyam Fadil. Untuk kesibukan sendiri selain kuliah ya, kuliah praktikum responsi bareng teman-teman AGH 58 yang lain ya, juga tergabung di organisasi riset mahasiswa ya, IPB SSRS Association sebagai ketua umum ya di periode tahun ini sampai tahun depan. Dan untuk kesibukan lainnya juga jadi research assistant ya di BRIN ya, khususnya di Kebun Raya Bogor seperti itu. Oke, ternyata kesibukannya lumayan banyak ya. Tadi ada kuliah, terus jadi ketua umum di IPB SSRS Association. Keren banget sih narasumber kita kali ini ya. Terus juga jadi research assistant. Jadi walaupun kuliah sibuk, tapi tetap juga ngambil bidang kesibukan lain di luar gitu. Jadi research assistant. Nah, Bener banget, Lip. Ngomong-ngomong nih, Hisham kan suka banget sama tanaman. Dilihat dari Instagramnya tuh banyak banget foto-foto tanaman. Kira-kira boleh diceritain gak sih dari kapan mulai suka sama tanaman dan kenapa bisa suka gitu? Oke, jadi gini ya. Jadi untuk hal itu dimulai pada saat saya tinggal di ini ya, di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Di situ waktu itu masih kelas 6 SD gitu ya. Masih kelas 6 SD, dan ternyata disuruh bawa tanaman ke sekolah katanya. Ya udahlah, saya sama ibu sama bapak kan sama keluarga saya, sekeluarga lah, istilahnya sekeluarga ke pasar istilahnya. Itu untuk pertama kalinya saya mau ke pasar pada saat itu kan karena ada tugas. Ya udah kan jalan-jalan, ternyata ada yang jual tanaman. Salah satunya ngeliat ini kantong semar. Ya bayangin lah ketika kalian cuman melihat sesuatu tuh dari textbook ya, dari pelajaran, tapi tiba-tiba kalian ketemu langsung gitu kan. Wah, itu luar biasa sih kalau menurut saya ya, karena kalau mungkin kalau itu tidak terjadi ya, mungkin kalau saya tidak pindah ke Banjarmasin, saya nggak ke pasar itu, mungkin saya nggak ada di PB sih kayaknya. Mungkin di ITB atau UI kayaknya ya. wah, menarik banget ya. Ternyata suka tanaman itu dari kelas 6 SD dan gara-gara tugas sekolah.
unik banget dan ketemunya juga di pasar gitu. Tadi Hisham sempat bilang juga katanya dari textbook. Berarti sebelumnya Hisham udah belajar dulu nih tentang tanaman apa Nepenthes ya? Iya, ya walaupun bukan belajar secara khusus ya kan, tapi ya cuman ya mendengar oh ada kantong semar, oh seperti itu ya. Jadi ya ya terbatas itulah. Oh gitu. Jadi awalnya ngelihat di textbook, terus lihat di pasar, ih ternyata keren banget. Ya udah akhirnya jadi tanaman favorit ya. Sampai sekarang tetap diidolakan ya tanamannya ya. Oh ya tentu. Saya konsisten dari kelas SD sampai sekarang tetap konsisten dan tidak pindah ke lain hati seperti itu. Masya Allah. Oke, siap. Tidak pindah ke lain hati tuh teman-teman. Itu keren banget ya. Dari kelas 6 SD sampai sekarang tetap konsisten. Aku dulu kelas 6 kayaknya masih main petak umpet, Li. Iya, aku juga kayaknya masih main kelereng kayaknya, masih cinta kelereng kayaknya. Oke, tadi tentang tanaman. Terus mungkin aku dengar-dengar juga nih kan Hisham udah ngelakuin, tadi kan sempat katanya udah jadi research assistant ya. Nah, berarti Hisham udah ngelakuin penelitian gitu. Kira-kira penelitian yang Hisham udah lakuin itu penelitian yang kayak gimana sih gitu? Mungkin boleh diceritain sedikit? Oke baik ya, terima kasih ya. Jadi untuk penelitian ataupun riset yang saya lakukan itu ada di dua tempat ya. Ada di SSRS sama ada di sebagai research assistant dan juga bersama teman-teman dari Yayasan Botanika seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang di SSRS sendiri penelitiannya yang sedang saya kerjakan sekarang itu adalah untuk menganalisis land use and land change ya dari pengurangan luasan area persawahan ya di Kabupaten Karawang menggunakan remote sensing dan juga GIS ya. Jadi itu untuk riset yang saya lakukan bersama teman-teman SSRS sama kating-kating lainnya juga ya. Jadi untuk di SSRS sendiri kami itu melakukan riset itu inter jurusan ya, maksudnya tidak cuma ada AGH, tidak cuma ada MSL, tidak cuma ada dari fakultan atau segalanya, tapi kami semua kolaborasi lah di situ. Nah juga untuk penelitian khususnya bersama teman-teman botanika ya, dan juga di BRIN itu sedang mengerjakan terkait fokusnya itu lebih kepada alien species atau invasive alien species. Jadi kami itu berusaha untuk ya memperbarui daftar dan juga jenis-jenis spesies-spesies tumbuhan yang ada di Jawa ya, karena dengan adanya khususnya globalisasi ya dan juga perdagangan yang cukup bebas ya khususnya di bidang hortikultura, itu juga menjadi sebuah sarana bahwasanya di Jawa ini, apalagi Jawa ya sebagai pusat peradaban di Indonesia, tentunya yang namanya perdagangan tanaman itu sangat sangat masif ya, dan hal itu harus diwaspadai karena itu tadi bisa ada alien species artinya yang dari luar ya, di luar negara kita yang bisa jadi invasif sehingga dia istilahnya bisa ngobrak-ngabrik ekosistem kita lah kalau misalnya kita nggak aware seperti itu salah satu penelitian atau konsen kita gitu ya di riset yang saya sedang lakukan sekarang, dan juga tentunya ada Nepentesnya juga sih. Wow, emang nggak salah ya, Lid. Kita ngundang narasumber kali ini. Sumpah, bahasanya tuh udah bener-bener keren banget, sekeren itu loh. Tapi Hisham ini mungkin agak berat ya bagi aku gitu, bagi pemula lah ya. Boleh nggak sih kamu jelasin gimana awal mulanya kamu bisa ngerjain penelitian itu gitu? Baik, ini juga cukup menarik ya. Jadi untuk hal itu, jadi sebetulnya saya itu pengen jadi peneliti itu mulai dari pas maba gitu ya. Pas maba itu kan kalian pernah ditulis ini ya, apa sih target kalian, IPK 4 gitu. IPK 4 ambis gitu ya. Ya bener-bener, aku masih ingat. Apa lulus tepat waktu. Ya seperti itu ya. Saya juga nulis gitu ya sama seperti teman-teman yang lain. Nah di situ saya nulis satu hal yang khusus,
saya mau nulis artikel ilmiah, publis di jurnal pada saat kuliah. Nah itu jadi dari awal tuh sudah saya tentukan saya mau lakukan ini di masa 4 tahun inilah istilahnya. Nah pada saat itu saya tuh cari-cari lah ini mana UKM, mana organisasi yang pas gitu ya, yang sesuai dengan tujuan target saya. Dari seluruh UKM, dari seluruh organisasi cuma satu yang cocok, yaitu tadi IPB-SSRS. Kenapa saya mau terjun di situ? Kenapa saya fokus itu? Karena memang sesuai dengan mimpi seorang maba gitu ya. Terus lanjut lagi, kan tadi riset di BRIN ya. Nah itu awalnya seperti apa sih? Jadi sebelumnya saya juga ini ya, kan saya tinggal di ini ya, Sumedang ya, Jatinangor, dan di situ ada namanya herbarium ya, herbarium Bandungense. Nah di situ saya kan penasaran ya, saya mau ngecek lah di situ di herbariumnya apakah ada spesimen kantong semar atau Nepenthes ya. Ya udahlah saya kontak sama kuratornya. Kebetulan ini temenan di IG kan. Ternyata dari pertemuan itu merembet lah sampai sini, dikenalin sama orang-orang BRIN, dikasih kesempatan ini itu, diajak penelitian, diajak riset, diajak nulis. Jadi ya istilahnya apa ya, nggak bisa diperkirakan lah bagaimana sih awal dari kita merintis suatu hal itu tidak bisa ditentukan, bisa terjadi tiba-tiba atau di hal yang sebetulnya nggak expect seperti itu gitu, tapi tiba-tiba seperti ini. Jadi kebayang lah sama teman-teman. Jadi istilahnya apa ya, apa yang teman-teman agronomis ini niatkan atau usahakan pasti bakal apa ya, apa yang diniatkan pasti bakal sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, insya Allah ya. Maksudnya nggak 100% seperti itu terus, cuman setidaknya dari kita udah ada niat, udah ada kemauan, insya Allah bisa kok seperti itu. Oke, ya jadi Lip, yang penting tuh niat dulu. Jadi kalau kamu mau kayak Hisham, niat yang bener, harus konsisten kayak Hisham. Bener banget sih Windy. Jadi kayak yang penting tadi jangan lupa juga tadi Hisham kan bilang awalnya dia target nih. Dari pas maba dia udah netapin target kalau misalnya dia pengen buat artikel ilmiah, pengen publish jurnal gitu. Nah ngomong-ngomong tentang publish jurnal nih, aku jadi kepo. Sebenarnya jurnal apa aja sih yang udah Hisham publish gitu? Boleh nggak sih disebutin beberapa judulnya gitu? Oke, baik. Jadi yang udah publish itu, yang terbaru itu ada dari hasil riset dari tim SSRS ya, kemarin itu tentang land use and land change ya di Kota Depok ya. Jadi di situ kita mengidentifikasi pertumbuhan wilayah urban perkotaan di Kota Depok itu dari tahun ke tahun itu seperti apa, apakah ternyata luar biasa masif atau cepat banget bertumbuhnya gitu ya, karena efek dari ini ya, dekat dengan ibu kota ya, dekat dengan Jakarta. Jadi ada istilahnya ini, karena dekat dengan ibu kota jadi peradaban atau kecepatan pembangunan itu menjadi sangat signifikan seperti itu. Apalagi kalau udah dilewatin jalan tol, habis itu jadi pusat perekonomian, itu pasti pesat banget itu pertumbuhan kotanya seperti itu. Terus selain itu juga melakukan ini ya, tulis artikel ilmiah tentang artikel review tentang salah satu gulma ya, bukan gulma sih, mungkin lebih ke tanaman hias air, tapi punya potensi invasif juga sih. Itu ada dua ya, ada Phyllanthus fluitans sama Hydrocharis laevigata ya, itu kalau nggak salah itu namanya. Nah dua itu yang kami teliti ya, kami riset, entah itu berupa ini ya artikel review atau juga berupa laporan terkait keberadaan salah satu tanaman tersebut ya. Karena untuk di luar negeri sendiri dari kedua tanaman tersebut itu memang terbukti invasif dan juga
eh bisa dibilang cukup bisa mengganggu ya ekosistem asli dari suatu negara. Jadi ya istilahnya kayak eceng gondok gitu ya, eceng gondok. Eceng gondok kan ini awal tanaman hias kan, tanaman hias dibuang ternyata malah jadi masalah nasional mungkin ya sekarang ya. Terus di waduk atau di danau-danau gitu ya yang jadi tempat aktivitas masyarakat malah keganggu gara-gara tanaman hias gitu. Oke, tadi Hisham udah ngejelasin juga publikasi yang udah keluar gitu. Tadi ada pertama tentang urbanisasi di Kota Depok, terus tadi selanjutnya ada tentang tanaman-tanaman invasif ya. Jadi review artikel berupa tanaman hias yang dirasa invasif. Contohnya juga tadi eceng gondok gitu. Nah, kan aku tadi sempat dengar judulnya gitu kan yang udah panjang banget itu. Nah, itu kan dari judulnya aja udah kelihatan susah gitu. Apalagi kan yang seperti yang kita tahu ya sebagai mahasiswa semester 5 yang juga udah banyak ngerjain laporan nih. Aku aja kadang ngerjain laporan buat tugas itu masih kayak, aduh aku males banget gitu. Dan kayaknya ribet banget nyari jurnalnya, segala macam gitu. Nah, kalau dari Hisham sendiri yang udah sampai terbit jurnal, udah sampai terbit publikasi, itu apa sih susahnya untuk bisa ke tahap terbit gitu? Kira-kira dalam pelaksanaannya apa aja sih yang kira-kira menurut Hisham itu menjadi rintangan, menjadi tantangan tersendiri gitu? Rintangannya dari awal sampai akhir sih. jadi jadi mulai dari nentuin judul, dari pembuatan introduction ya atau pendahuluannya, metodenya mau apa yang digunakan. Habis itu belum nanti pengambilan data, analisis data, pembahasan, kesimpulan, cari dafus yang relevan dan lain sebagainya. Itu semua sebetulnya rintangan semua sih, nggak ada yang gak rintangan. jadi jadi gimana ya? Gimana sih caranya ya? Ya udah, maksudnya ya udah dikerjain aja ya. Walaupun sebenarnya dari saya sendiri memang untuk malas ya, malas manusiawi ya, nggak ada yang nggak malas. Pasti ada titik di mana malas atau di mana ini mah nggak bisa deh kayaknya. Tapi selama teman-teman nggak berhenti ya nggak apa-apa. Jadi walaupun teman-teman wah kayaknya kecapean atau pusing gimana ya udah istirahat dulu, habis istirahat baru lanjut lagi. Asal nggak kandas saja tengah jalan istilahnya lah. Dalam penulisan artikel itu kan penelitian itu harus dilakukan sampai tuntas. Jadi jangan apa ya, jangan berhenti tiba-tiba berhenti di akhir kan artinya eh, mungkin dari kitanya belum terlalu serius atau dari kitanya nanti nggak bisa mendapatkan apa ya, kan yang penting kata orang-orang kan katanya proses kan yang penting kan. Nah kalau di prosesnya udah gimana kan itu kan jadi apa ya, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita ubah dalam dalam diri kita kan jadi kurang maksimal gitu. Jadi intinya konsisten ya, walaupun susah tapi tetap dikerjain gitu. Oke, tadi balik lagi ke kata-kata pertama nih, pernyataan pertama, konsisten. Dari awal harus udah nentuin target, harus konsisten bisa mencapai targetnya. Nah, tadi kan Hisham udah dijelasin sedikit tuh, bukan sedikit sih, itu banyak sih tentang tantangan sama rintangan untuk publikasi. Kira-kira dari awal nentuin judul sampai terbit ke publikasi, itu bisa berapa lama sih waktu yang diambil gitu? Oke, tergantung ya. Kalau kalau review mungkin ya sebulan bisa. Cuman misalnya kalau harus ngambil data di lapangan, habis itu analisis dan lain sebagainya, mungkin sampai setengah tahun juga bisa atau mungkin setahun juga bisa. Tergantung ini ya, tergantung judul yang kita ambil dan juga tergantung tipe paper yang mau kita buat gitu ya. Jadi sebelum melakukan riset perlu dicatat nih terkait kita punyanya apa, kita punya sumber daya apa nih. Jangan sampai kita nggak punya itu tapi mau maksain riset itu kan nggak bisa juga ya. Kita harus lihat dulu SD apa sumber daya kita punya apa aja dan juga kompetensi kita tuh seperti apa, kita bisa gak ngerjain ini atau enggak. Dan misalnya lebih bagus ya kalau untuk riset itu lebih baik jangan dilakukan sendirian tapi bareng-bareng sama yang lain ya, karena ya selain mereka bakal bantu kita untuk penelitian, untuk ngambil data atau mereka nyumbang kemampuan mereka, tapi
dari kita juga kan bisa membantu mereka ya dengan publikasi itu. Kalau di dosen atau peneliti itu publikasi itu kan jadi satu hal yang sangat penting dan bahkan ada penilaiannya gitu ya. Jadi seperti itu, jangan sendirian seperti itu. Oke, Syam. Sekarang giliran aku yang bertanya nih. Tadi kan kamu udah jawab pertanyaan Alip tentang rintangan ya. Nah, di balik rintangan itu pasti ada keuntungan dong yang bisa kamu ambil dari apa kegiatan penelitian itu. Nah, aku mau tahu deh keuntungan kamu dapetin eh maksudnya ngerjain penelitian itu tuh apa sih keuntungannya buat kamu gitu? Oke, baik ya. Ini deh keuntungan yang paling jelas saja ya sebagai mahasiswa. Intinya kan nanti kita semua kan untuk lulus sarjana kan butuh yang namanya skripsi. Nah, harapannya sih dari kegiatan riset yang sudah dilakukan dari awal nih kita bisa lebih terlatih lah. Ya walaupun mungkin yang riset yang kita lakukan tidak sama dengan skripsi akan tetapi yang penting itu adalah pengalamannya ya. Risetnya itu kita melakukan penelitian itu sangat penting banget ya. Jadi biar nanti waktu nulis skripsi kan udah nggak kaget, oh tenang kita sudah pernah kan. Nah jadi jirahnya bisa agak lebih tenang ya agak lebih tenang untuk skripsian dan juga lebih kebayang lah gimana sih susahnya gitu ya, struggle-nya tuh bakal seperti apa itu bisa kita perkirakan dari sekarang sehingga nanti kalau mau magang atau mau kerja misalnya sebelum nanti lulus kan bisa kebayang seperti apa hektiknya nanti untuk skripsian. Dan juga keuntungan lainnya ya, teman-teman juga bisa ini ya, dari keuntungannya itu bisa belajar gimana sih cara nulis ya, habis itu cara baca, khususnya yang itu tuh yang bahasa-bahasa Inggris itu jujur pusing ya, itu bacanya pusing dan nggak bisa sekali baca langsung ngerti, tapi justru itulah prosesnya gitu ya. Jadi teman-teman baca jurnal bahasa Inggris lah atau uh, apa ya, awal memang bingung tapi setelah dibaca ngerti juga akhirnya. Jadi di situ ada proses lah dari yang nggak bisa menjadi bisa gitu. Dan juga keuntungan lainnya sebetulnya riwayat riset atau penelitian itu sangat penting ya teman-teman, khususnya bagi teman-teman agronomis nih yang pengen melanjutkan studi S2 kah, S3 kah, atau mau nanti jadi dosen, jadi peneliti, itu sangat penting untuk riwayat publikasi. Jadi istilahnya itu bisa jadi nilai tambah teman-teman lah. Seperti itu, apalagi mau daftar beasiswa atau gimana itu sangat berpengaruh. Jadi ayo publikasi. Oke, yang aku notice sih iya sih bener ya. Karena kita kan udah semester 5 nih, nanti bakalan bikin skripsi. Aku juga baru kepikiran ketika kamu bilang ini pengalaman buat kita nanti ke depannya gitu. Nah, aku pun sekarang kayaknya kita tuh deg-degan gak sih, Lip? Ntar semester 8 pas bikin skripsi gimana ya? Kalau Isyam kan kayaknya udah, ini Sangat siap ya. siap banget dong pastinya. Nah juga. Oke, tadi kan banyak banget nih keuntungan yang udah disebutin sama Hisham tadi, mulai dari kita bisa ngelatih cara kita menulis dalam skripsi, terus kita juga tadi ngebaca jurnal, walaupun kita sebenarnya udah bisa baca, tapi ternyata kita punya ilmu sendiri gitu untuk ngebaca jurnal, ngebaca hal-hal bacaan yang saintifik gitu. Kayak jurnal-jurnal asing yang pastinya juga bahasanya kita perlu translate dulu kalinya ke Google Translate gitu kan. Terus jadi juga riwayat-riwayat riset itu ternyata ya benar sih, mungkin bisa dilihat publikasi-publikasi itu dalam beasiswa, dalam mencari beasiswa, dalam mungkin nanti kita kalau mau lanjut ke S2 atau S3 itu penting banget gitu. Dan mungkin teman-teman agronomis juga pengen tahu nih sebenarnya ada nggak sih tips dan trik dari Hisham supaya bisa jadi researcher, supaya bisa jadi punya publikasi yang bisa nanti punya publikasi minimal satu atau mungkin nanti bisa ngewujudin bisa sampai puluhan publikasi gitu. Ada nggak sih Hisham tips dan triknya dari Hisham gitu? Oke ya, baik. Jadi tips tips dan trik. Eh, mungkin mungkin ada sebagian orang yang nggak terlalu percaya sama tips trik ya. Yang penting mah kerja keras atau berusaha ya. Itu juga benar sih maksudnya. Tapi kalau tips dan trik mungkin
bukan mungkin orang aku nggak tahu ya kalian mengartikannya seperti apa, tapi kebanyakan orang menganggap tips dan trik itu sebagai jalan pintas ya, sebagai cara instan gitu ya, maksudnya cara cepatnya gimana nih. Wah itu kan pasti kalau nggak salah itu disebut sebagai tips dan trik ya, cara yang lebih mudahnya seperti apa, tapi untuk di riset itu memang perlu kerja keras teman-teman ya, karena eh istilahnya kita nggak cuman belajar apa yang ada di kuliah yang diajarin sama dosen, tapi kita juga belajar sendiri terkait hal lain yang mau kita pelajari. Jadi sebetulnya untuk memulai penelitian atau untuk membuat publikasi itu dari teman-teman harus tahu, harus tahu, iya sih harus tahu ya, harus tahu. Misal nih teman-teman nggak tahu apa yang mau diteliti atau mau diriset, berarti teman-teman harus bisa memperluas lagi wawasan dan juga pengetahuannya. Kadang teman-teman nggak bisa nentuin tuh bukan karena nggak bisa, tapi karena belum tahu gimana kondisi riset itu, apa sih yang bisa dilanjutkan, apa yang harus dikembangkan. Itu kan harus perlu wawasan, perlu baca gitu ya. Nah, setelah itu perlu ada rasa ingin tahu teman-teman. Nah, kenapa tadi di judul ya, turn curiosity into knowledge ya. Jadi teman-teman kalau nggak mau tahu ya nggak bakal nggak bakal ada riset. Jadi kalau nggak mau tahu ya nggak akan ada riset. Ya walaupun mungkin ada yang nggak tertarik sama topik skripsi untuk karena pure untuk pengen lulus doang, itu ada sih. Cuman suatu riset itu kebentuk kan gara-gara ada keingintahuan gitu. Kenapa dosen bisa ngasih topik ke kalian? Karena dosen ingin tahu, ada rasa ingin tahu di situ. Ini gimana sih efeknya, atau gimana sih ini hasilnya, seperti itu. Jadi rasa ingin tahu itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau nggak ada rasa ingin tahu, nggak akan ada riset. Dan juga jangan lupa tadi konsisten. Jadi selain kadang ada kayak rasa ingin tahu yang sementara gitu ya. Hari ini pengen tahu tapi besok udah enggak. Nah, itu juga ada yang kayak gitu. Tapi jadi untuk selanjutnya itu selain rasa ingin tahu, bukan rasa ingin tempe ya, tapi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu, rasa ingin tahu sama tadi konsisten. Jadi ya seperti itulah, konsisten. Sama misal itu berkaitan dengan suatu masalah, teman-teman juga harus semangat dalam dalam memecahkan masalah itu. Misal masalahnya menanam di lahan salin, atau gimana tuh caranya teman-teman bisa melakukan riset tentang gimana nih caranya nanam padi di pantai misal. Gimana nih itu diteliti, gimana caranya, buka-buka jurnal lain seperti apa. Dan jangan pernah berhenti itu. Intinya jangan pernah berhenti, selalu kepo. Habis itu perbanyak wawasan, dan juga perbanyak juga relasi dari kegiatan riset itu sendiri. Jadi selain hal itu, kita juga sebagai makhluk sosial harus memperluas relasi juga, biar riset yang kita lakukan tuh bisa semakin berkembang, seperti itu. Oke, banyak banget nih tadi. Sebenarnya jatuhnya bukan tips and trick ya. Apa ya jatuhnya? Rangkuman dari semuanya kali ya. Aku tadi bisa ngerangkum. Pertama itu, mungkin dari awal tadi podcast kita bisa bilang harus nentuin target. Nah, setelah kita udah nentuin target, kita harus konsisten untuk mencapai target yang kita mau gitu. Di dalam konsisten itu kita harus kerja keras juga, harus memperbanyak keingintahuan, banyak-banyak baca jurnal, banyak-banyak membaca lah intinya, membuka wawasan lagi. Jangan lupa juga memperbanyak relasi, dan pada akhirnya kita bisa capai target. Dan jangan lupa tadi kata Hisham, kalau kata Hisham, ayo semangat publikasi gitu. Jangan lupa untuk publikasi. Mungkin gitu. Tapi guys, gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Bener banget sih Win, saking serunya kita nggak kerasa udah secepat ini gitu. Padahal sebenarnya aku masih pengen ngorek-ngorek banyak lagi informasi tentang research nih sama Hisham. Ya nih, kayak
Iya nih, mungkin bagi kita yang penasaran banget nih, Lip, kalau misalkan terusin, ini podcastnya bisa selesai 1 minggu ke depan. Tapi sayangnya harus berhenti di sini. Nah, mungkin ada ada gak sih pesan dari Hisham buat teman-teman agronomis yang lainnya? Oh, iya. Jadi jadi kepada teman-teman ya, teman-teman agronomis, eh mungkin pesannya tadi sih mirip sih, mirip kayak tips tadi. Intinya untuk secara umum ya teman-teman, secara umum ketika teman-teman punya suatu tujuan, maka eh niatkan tuh betul-betul, benar-benar gitu ya, dan juga dibarengi dengan usaha dan juga istilahnya istiqomah gitu ya. Kalau kita nyebutnya istiqomah, konsisten, dan khususnya kalau yang mau terjun di bidang riset dimulai dari sekarang. Jadi jangan nunggu skripsian lah kalau mau jadi peneliti atau mau jadi profesor lah atau doktor gitu ya. Jangan jangan start riset nanti, tapi dari sekarang sudah dipikirkan seperti itu. Jadi apa yang sudah dimulai dari sejak lama kan itu kedepannya kan bakal ini ya, istilahnya nanti bisa jadi seorang expert lah atau seorang ahli ya, harapannya seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, selalu kepo ya, tapi jangan kepo sama gosip ya, maksudnya keponya sama yang bagus-bagus lah ya. Jadi itu sih mungkin. Oke, makasih banyak buat Hisham. Tadi banyak juga ilmu yang udah dapet, banyak juga motivasi, banyak juga pesan-pesan lah. Juga tips and trick tadi dari Hisham yang bisa memotivasi teman-teman agronomis. Makasih sekali lagi buat Hisham udah mau menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Semoga teman-teman agronomis nih semakin termotivasi bisa jadi researcher nanti dari AGH gitu, dari AGA 58. Aku juga mau bilang terima kasih juga untuk teman-teman agronomis yang udah setia dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Dan dengan berakhirnya tadi podcast kita, bisa juga dikatakan berakhir juga rangkaian Agro News dan Agro Innovation dari Departemen Agro Research pada periode ini. Dan semoga kita bisa berjumpa dengan teman-teman di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih.